Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke ceritanya. Pernikahan antara Arman dan Nadira bukanlah pernikahan yang didasarkan atas cinta. Arman, seorang pria tampan dan mapan, menikahi Nadira karena permintaan orang tuanya. Nadira, seorang wanita yang taat beragama, selalu mengenakan cadar, sehingga wajahnya tidak pernah terlihat oleh Arman. Sejak awal pernikahan, Arman merasa kecewa. Dalam pikirannya, Nadira pasti memiliki wajah yang tidak menarik, karena jika tidak, mengapa ia harus menutupi wajahnya? Arman mulai bersikap dingin dan jarang berbicara dengan Nadira. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, bahkan terkadang menginap di rumah teman-temannya. Namun, Nadira tidak pernah mengeluh. Ia tetap melayani suaminya dengan penuh kasih sayang. Ia selalu memastikan makanan tersedia di meja, pakaian suaminya rapi, dan rumah selalu bersih. Meski suaminya bersikap dingin, Nadira tetap bersabar dan berdoa agar suatu hari hatinya dapat diterima oleh Arman. Suatu hari, Arman menghadiri sebuah pesta bersama teman-temannya. Di sana, ia melihat banyak wanita cantik yang berpakaian modern dan terbuka. Dalam hatinya, ia semakin merasa tidak cocok dengan Nadira. Ia pulang dengan perasaan gelisah dan berpikir untuk menceraikan istrinya. Namun, saat ia sampai di rumah, ia melihat Nadira sedang tertidur di ruang tamu. Di sampingnya ada secangkir teh yang masih hangat, menandakan bahwa istrinya masih menunggunya pulang meski sudah larut malam. Perasaan bersalah muncul di hatinya, tetapi ia tetap berpikir bahwa ia tidak bisa mencintai Nadira. Pada suatu malam, Nadira jatuh sakit. Demamnya tinggi dan tubuhnya lemas. Arman yang melihatnya mulai merasa khawatir. Untuk pertama kalinya, ia merawat Nadira dengan penuh perhatian. Ia bahkan membantu menyuapi makanan dan mengganti kain kompres di dahinya. Di tengah rasa sakitnya, Nadira membuka cadarnya perlahan untuk mengusap keringat di wajahnya. Saat itu, Arman terpaku. Di hadapannya, bukan wanita yang selama ini ia bayangkan. Wajah Nadira begitu cantik, seperti bidadari yang turun dari surga. Matanya jernih, hidungnya mancung, bibirnya merah alami. Arman tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Nadira, selama ini kau?" Arman tergagap. Nadira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang membuatmu terkejut, Kak?" Arman tidak bisa berkata-kata. Ia merasa begitu bodoh karena telah mengabaikan istrinya hanya karena prasangka. Baru kali ini, ia menyadari betapa baiknya Nadira, betapa lembut hatinya, dan betapa setianya ia selama ini. Sejak hari itu, Arman mulai berubah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, berbincang dengan Nadira, dan memperlakukan istrinya dengan penuh cinta. Ia tidak lagi memikirkan penampilan luar, karena ia tahu bahwa kecantikan sejati ada pada hati yang tulus. Nadira tersenyum bahagia. Doanya selama ini akhirnya dikabulkan. Ia tidak butuh pujian atas kecantikannya. Ia hanya ingin dicintai apa adanya. Dan sejak saat itu, rumah tangga mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Pernikahan antara Arman dan Nadira terjadi bukan karena cinta, tetapi karena kehendak orang tua. Arman, seorang pria tampan dan mapan, menerima pernikahan ini dengan terpaksa. Ia berpikir bahwa Nadira pasti memiliki wajah yang tidak menarik, karena selalu menutupi dirinya dengan cadar. Sejak awal, Arman tidak pernah berusaha mengenal Nadira lebih dalam. Ia dingin, acuh, dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Nadira sadar bahwa suaminya tidak mencintainya, tapi ia tetap sabar dan menjalankan tugasnya sebagai istri dengan penuh keikhlasan. Awal kehidupan rumah tangga yang dingin. Hari-hari pertama pernikahan mereka penuh dengan keheningan. Arman hampir tidak pernah berbicara dengan Nadira kecuali jika diperlukan. Setiap pagi, Nadira selalu menyiapkan sarapan untuknya, tetapi Arman hanya makan sedikit lalu pergi. Malam harinya, ia pulang larut atau bahkan menginap di rumah temannya. Nadira hanya bisa berdoa dan berharap suatu hari suaminya akan menerimanya. Ia percaya bahwa cinta bisa tumbuh seiring waktu, asalkan ia tetap setia dan tulus dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri. Namun semakin lama, sikap Arman semakin dingin. Ia bahkan mulai berpikir untuk meminta cerai. "Untuk apa aku hidup dengan istri yang bahkan tidak bisa kutatap wajahnya?" Pikirnya setiap kali melihat Nadira mengenakan cadarnya. Godaan dari dunia luar. Arman bekerja di perusahaan besar dan dikelilingi oleh banyak wanita cantik yang berpakaian modern. Teman-temannya sering menggoda, "Kenapa istrimu selalu pakai cadar? Jangan-jangan dia tidak cantik, makanya ditutupi?"
Mendengar itu, Arman semakinin bahwa Nadira memang bukan wanita yang menarik. Ia mulai membandingkan istrinya dengan wanita lain dan merasa semakin jauh darinya. Suatu malam, Arman menghadiri pesta bersama rekan-rekannya. Di sana, ia bertemu dengan Nina, seorang wanita cantik yang memikat hatinya dengan senyum manis dan sikapnya yang menggoda. "Kenapa kamu menikahi wanita yang bahkan tidak bisa kau lihat wajahnya, Arman?" tanya Nina dengan nada mengejek. Perkataan itu membuat hati Arman semakin goyah. Ia pulang dengan pikiran penuh kebimbangan. Saat Nadira sakit, suatu malam Nadira jatuh sakit. Demamnya tinggi, tubuhnya lemah, dan wajahnya pucat. Ia berusaha tetap kuat, tetapi akhirnya pingsan di ruang tamu. Arman yang baru pulang terkejut melihat istrinya terbaring di lantai. Panik, ia segera menggendong Nadira ke kamar dan merawatnya. Untuk pertama kalinya ia memperhatikan istrinya dengan lebih saksama. Ketika Nadira mengganti kain kompres di dahinya, ia membuka cadarnya sedikit untuk mengusap keringat di wajahnya. Saat itulah Arman terpaku. Di hadapannya bukan wanita jelek seperti yang ia bayangkan selama ini. Wajah Nadira begitu cantik, lembut, dan bersinar seperti bidadari. Mata Arman membelalak. "Nadira, kau selama ini," katanya dengan suara bergetar. Nadira menatapnya dengan mata sayu. "Apa yang membuatmu terkejut, Kak?" Arman tidak bisa berkata-kata. Ia merasa begitu bersalah karena selama ini telah mengabaikan istrinya hanya karena prasangka. Perubahan dalam diri Arman. Sejak saat itu, sikap Arman mulai berubah. Ia lebih sering berada di rumah, menghabiskan waktu bersama Nadira, dan mulai mengenalnya lebih dalam. Ia menyadari bahwa selama ini Nadira bukan hanya cantik dari luar, tetapi juga dari hati. Setiap pagi, ia mulai menyapa istrinya dengan lebih hangat. Setiap malam, ia mulai berbicara lebih banyak, mendengarkan cerita-cerita Nadira. "Aku bodoh karena menilaimu hanya dari cadarmu, Nadira," kata Arman suatu malam. "Aku baru menyadari betapa berharganya dirimu." Nadira tersenyum. "Aku tidak pernah meminta dicintai karena wajahku, Kak. Aku hanya ingin menjadi istri yang bisa menemanimu dalam suka dan duka." Mendengar itu, hati Arman semakin luluh. Ia mulai memahami bahwa kecantikan sejati bukan hanya dari wajah, tetapi dari ketulusan hati. Godaan dari masa lalu. Namun, ujian datang ketika Nina kembali muncul dalam hidup Arman. Wanita itu berusaha mendekati Arman, mengingatkannya pada masa lalunya yang bebas. "Arman, kau tidak cocok dengan istri yang terlalu tertutup. Ayo kembali ke kehidupan yang menyenangkan seperti dulu," goda Nina. Namun, kali ini Arman sudah berubah. Ia menatap Nina dengan tegas dan berkata, "Aku sudah menemukan kebahagiaan sejati. Aku tidak akan menyia-nyiakan istriku lagi." Nina terdiam, tak menyangka bahwa pria yang dulu mudah tergoda kini telah berubah menjadi pria yang setia. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Sejak hari itu, kehidupan rumah tangga Arman dan Nadira berubah drastis. Arman semakin mencintai istrinya dan mulai mendalami agama lebih dalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengejar kesenangan duniawi, padahal kebahagiaan sejati ada di dalam rumahnya sendiri. Mereka mulai sering beribadah bersama, berbagi cerita, dan menikmati waktu bersama. Arman tak lagi memandang cadar sebagai penghalang, tetapi sebagai simbol kehormatan dan keteguhan hati istrinya. "Aku beruntung bisa menikah denganmu, Nadira," bisik Arman suatu malam. Nadira tersenyum haru. Doanya selama ini telah terkabul. Suaminya yang dulu dingin, kini telah berubah menjadi pria yang penuh cinta. Dari luar, orang mungkin melihat bahwa perubahan Arman terjadi karena ia baru mengetahui kecantikan istrinya. Namun sesungguhnya, perubahan itu terjadi karena Arman telah menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak hanya melihat fisik, tetapi juga hati dan ketulusan. Hari-hari setelah Arman menyadari kecantikan dan ketulusan hati Nadira, rumah tangga mereka perlahan berubah menjadi lebih harmonis. Arman yang dulunya dingin, kini mulai menunjukkan kasih sayangnya kepada sang istri. Ia mulai pulang lebih awal, membawakan makanan favorit Nadira, bahkan terkadang membantunya di dapur. Nadira terkejut dengan perubahan sikap suaminya, tetapi ia tidak banyak bertanya. Ia hanya bersyukur karena mungkin doanya selama ini telah dikabulkan oleh Allah. Namun, di balik perubahan ini, ada satu ketakutan yang tumbuh di hati Arman. Rasa bersalahnya semakin besar. Ia merasa tidak pantas mendapatkan Nadira, wanita yang begitu baik dan tulus, sementara ia pernah mengabaikannya selama ini. Masa lalu yang menghantui. Suatu hari di kantor, Arman menerima pesan dari Nina. "Kamu yakin bahagia dengan istrimu? Bukankah dulu kau selalu mengeluh tentang dia?" Pesan itu membuat hati Arman terguncang.
Ia merasa malu mengingat betapa buruknya ia dulu memperlakukan Nadira. Setiap kali ia mengingat masa-masa di mana ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya dibandingkan dengan istrinya, hatinya terasa nyeri. Saat pulang, Arman memandangi wajah Nadira yang sedang tertidur. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk Nadira. Ia pernah menganggap remeh istrinya, bahkan pernah berpikir untuk menceraikannya. Malam itu, Arman gelisah. Ia mulai berpikir, apakah aku pantas mendapatkan cinta dari wanita sebaik dia? Keputusan yang menyakiti Nadira. Keesokan harinya, Arman tiba-tiba mulai menjaga jarak lagi. Ia menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Nadira merasakan perubahan ini dan mulai khawatir. Apakah aku melakukan kesalahan, Kak? Tanya Nadira suatu malam saat mereka sedang makan malam. Arman menggeleng. Bukan, Nadira. Ini bukan salahmu, katanya dengan suara berat. Tapi kenapa kakak terlihat berbeda? Aku merasa ada sesuatu yang kakak sembunyikan. Arman terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata, aku ingin kita berpisah. Nadira terkejut, tangannya gemetar dan air mata mulai menggenang di matanya. Apa? Maksud kakak? Aku tidak pantas untukmu, Nadira, kata Arman, suaranya terdengar penuh beban. Aku telah menyia-nyiakanmu selama ini. Aku telah menyakitimu, dan aku merasa kau berhak mendapatkan pria yang lebih baik dari aku. Air mata Nadira jatuh tanpa bisa ia tahan. Jadi, setelah kakak mulai mencintaiku, kakak malah ingin meninggalkanku? Aku mencintaimu, Nadira. Justru karena itu aku ingin melepaskanmu. Aku tidak ingin kau bersama seseorang yang pernah memperlakukanmu dengan buruk. Nadira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya terasa hancur. Selama ini ia menunggu Arman mencintainya, dan saat itu terjadi, suaminya malah ingin berpisah. Beberapa hari setelah percakapan itu, Nadira semakin pendiam. Ia banyak menghabiskan waktu di kamar, menangis dalam sujudnya. Ya Allah, jika suamiku memang bukan jodohku, aku ikhlas. Tapi jika dia adalah takdirku, maka lembutkan hatinya dan buat dia sadar bahwa aku hanya ingin bersamanya. Di sisi lain, Arman semakin tersiksa dengan keputusannya. Ia mulai sadar bahwa mencintai bukan berarti melepaskan. Ia menyadari bahwa jika ia benar-benar mencintai Nadira, maka ia harus memperjuangkan pernikahan mereka. Kembali pada cinta yang tulus. Pada suatu malam, Arman mendengar isaknya dari dalam kamar. Ia mengintip dan melihat Nadira sedang bersujud lama sekali. Ia bisa merasakan betapa tulusnya doa istrinya. Saat itu juga, hati Arman terasa sesak. Ia berjalan mendekati Nadira dan berlutut di sampingnya. Saat Nadira selesai berdoa dan mengangkat wajahnya, ia terkejut melihat Arman di sana dengan air mata mengalir di pipinya. Nadira, maafkan aku, bisik Arman. Nadira terdiam, air matanya masih mengalir. Apa maksud kakak? Aku salah? Aku berpikir bahwa aku tidak pantas untukmu. Tetapi yang sebenarnya aku takut kehilanganmu. Nadira menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Jika kakak benar-benar mencintaiku, maka jangan lepaskan aku. Aku sudah memilih kakak sejak awal pernikahan ini, dan aku ingin tetap bersamamu, apapun yang terjadi. Arman menarik Nadira ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, ia menangis di pelukan istrinya. Ia menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang menerima dan memperjuangkan, bukan menyerah dan melepaskan. Kebahagiaan yang sejati. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin kuat. Arman semakin menyayangi Nadira, dan ia berjanji tidak akan pernah lagi meragukan cintanya. Ia juga semakin mendekatkan diri pada agama dan berusaha menjadi suami yang lebih baik. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di taman belakang rumah sambil menikmati teh, Arman menggenggam tangan Nadira dan berkata, "Kau tahu Nadira, aku pernah berpikir bahwa kecantikan itu hanya dari wajah. Tapi ternyata kecantikan terindah ada di hati yang tulus seperti milikmu." Nadira tersenyum bahagia. Ia tidak butuh pujian atas kecantikannya, karena yang ia inginkan hanyalah dicintai dengan tulus. Setelah malam di mana Arman akhirnya menyadari cinta sejatinya pada Nadira, kehidupan rumah tangga mereka semakin membaik. Arman semakin mencintai istrinya, bukan hanya karena kecantikannya yang selama ini tersembunyi, tetapi juga karena kesabaran dan ketulusan hatinya. Namun, perjalanan rumah tangga tidak pernah tanpa ujian. Ujian baru dalam pernikahan. Suatu hari, Arman mendapat promosi jabatan di kantornya. Dengan jabatan barunya, tanggung jawabnya semakin besar, dan ia harus sering menghadiri pertemuan dengan klien. Awalnya, Nadira bahagia melihat suaminya semakin sukses. Tetapi lama-kelamaan, Arman kembali sering pulang larut malam. "Maaf Nadira, aku benar-benar sibuk," katanya suatu malam saat baru pulang kerja. Nadira mengerti, tetapi di lubuk hatinya, ia mulai merasa kesepian lagi.
Dulu, Arman menjauhinya karena prasangka. Sekarang, kesibukannya membuat mereka kembali berjauhan. Namun, Nadira tetap bersabar. Ia yakin bahwa Arman bekerja keras demi masa depan mereka. Godaan dari masa lalu kembali datang. Di tempat kerja, Arman kembali bertemu dengan Nina, wanita yang dulu pernah menggoda dan meremehkan pernikahannya. Kali ini, Nina lebih agresif dalam mendekatinya. Arman, dengan jabatanmu sekarang, kau pantas mendapatkan wanita yang bisa menemanimu di dunia bisnis. Bukankah kau lelah dengan kehidupan monoton bersama istrimu di rumah? Goda Nina. Arman menghela napas panjang. Jika ini dulu, mungkin hatinya akan goyah. Tapi sekarang, ia tidak mau jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Aku bahagia dengan istriku Nina, jawab Arman tegas. Nina tersenyum sinis. Kau yakin? Lalu kenapa kau semakin jarang di rumah? Jangan-jangan kau mulai bosan dengannya? Perkataan itu mengusik hati Arman. Memang benar, akhir-akhir ini ia jarang menghabiskan waktu bersama Nadira. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Nadira merasa kesepian? Kejutan dari Nadira. Malam itu, Arman pulang lebih awal. Saat ia masuk ke rumah, ia terkejut melihat meja makan yang dihiasi lilin-lilin kecil dan hidangan spesial yang telah disiapkan oleh Nadira. Istriku apa ini? Tanyanya dengan nada lembut. Nadira tersenyum. Aku tahu kakak sibuk, jadi aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan kakak malam ini. Arman merasa terharu. Ia sadar bahwa meski dirinya sibuk, Nadira tetap berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Saat makan malam, Arman menggenggam tangan istrinya dan berkata, Maafkan aku Nadira, aku terlalu sibuk sampai melupakanmu. Nadira tersenyum lembut. Aku mengerti kak, aku hanya ingin kak tahu bahwa aku selalu ada untuk kakak, apapun yang terjadi. Malam itu, Arman berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak ada lagi yang bisa memisahkannya dari Nadira. Kehadiran sang buah hati. Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Nadira hamil. Arman begitu bahagia dan semakin melindungi istrinya. Setiap pulang kerja, ia selalu menyempatkan diri untuk menemani Nadira, mendengarkan cerita-ceritanya, dan mengusap perut istrinya dengan penuh kasih sayang. Kak, menurut kakak, bayi kita nanti lebih mirip siapa? Tanya Nadira sambil tersenyum. Semoga dia mirip ibunya, jawab Arman dengan penuh cinta. Karena ibunya adalah wanita paling cantik dan paling baik yang pernah kutemui. Nadira tersipu malu, dan Arman tertawa kecil. Akhir yang bahagia. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik. Arman menangis saat pertama kali menggendong putrinya. Ia secantik ibunya, bisiknya sambil tersenyum haru. Saat itu, Arman benar-benar menyadari bahwa perjalanannya selama ini mengajarkannya banyak hal. Ia dulu menilai Nadira hanya dari prasangka, tetapi sekarang ia tahu bahwa kecantikan sejati berasal dari hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Di dalam hatinya, ia bersyukur kepada Allah karena telah memberinya kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai oleh wanita terbaik dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, rumah tangga mereka semakin dipenuhi kebahagiaan, kasih sayang, dan keberkahan yang tiada henti. Dikira jelek oleh suami karena selalu memakai cadar. Ternyata setelah dibuka cadarnya, cantik seperti bidadari. Bagian 4, ujian terakhir yang mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan dalam rumah tangga Arman dan Nadira. Putri kecil mereka, Aisyah, tumbuh menjadi bayi yang lucu dan menggemaskan. Arman yang dulu kurang perhatian, kini menjadi suami dan ayah yang sangat penyayang. Setiap pulang kerja, ia selalu menyempatkan diri bermain dengan Aisyah dan menemani Nadira. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Ujian besar kembali datang, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Suatu hari, Nadira pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah. Saat sedang memilih sayuran, ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang menatapnya dengan sinis. Kamu Nadira kan? Tanya wanita itu dengan suara meremehkan. Nadira terkejut. Iya, saya Nadira. Maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wanita itu menyilangkan tangan di dadanya dan tersenyum sinis. Tentu saja kita pernah bertemu. Aku adalah Nina. Aku teman lama suamimu, Arman. Jantung Nadira berdegup kencang. Ia pernah mendengar nama itu dari Arman, perempuan yang dulu meremehkan pernikahan mereka dan mencoba menggoda suaminya. Nina mendekat, suaranya semakin tajam. Kamu pikir Arman benar-benar mencintaimu? Dia hanya merasa bersalah. Dulu, dia selalu mengeluh soal kamu, bahkan pernah ingin meninggalkanmu. Jangan berpikir hanya karena kamu cantik di balik cadarmu, kamu sudah menang. Dada Nadira terasa sesak. Ia berusaha tetap tenang dan tersenyum.
Suamiku memang pernah melakukan kesalahan, tapi dia sudah berubah, dan aku percaya padanya. Nina tertawa mengejek. Percaya? Lucu sekali. Kau pikir pria setampan Arman bisa setia selamanya? Kau hanya perempuan desa yang kebetulan beruntung. Meski hatinya sakit, Nadira tetap tidak ingin terpancing emosi. Ia memilih pergi, tetapi kata-kata Nina terus terngiang di kepalanya. Apakah benar Arman hanya bersamanya karena rasa bersalah? Sejak pertemuannya dengan Nina, Nadira menjadi lebih pendiam. Arman menyadari perubahan ini dan merasa cemas. Nadira, ada apa? Kau terlihat tidak seperti biasanya, tanya Arman suatu malam saat mereka duduk di ruang keluarga. Nadira menggeleng. Tidak ada apa-apa, Kak. Arman tidak percaya begitu saja. Nadira, aku suamimu. Kalau ada yang mengganggumu, ceritakan padaku. Setelah terdiam lama, akhirnya Nadira berkata, aku bertemu Nina di pasar. Dia bilang kalau kakak dulu pernah ingin meninggalkanku. Dan dia bilang kakak hanya bersamaku karena rasa bersalah. Mata Arman membulat. Ia menggenggam tangan Nadira erat-erat. Nadira, dengarkan aku baik-baik. Dulu aku memang pernah berpikir meninggalkanmu, tapi itu karena aku bodoh dan tidak mengenalmu dengan baik. Sekarang aku mencintaimu sepenuh hati, bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku sadar. Kau adalah anugerah terindah dalam hidupku. Nadira menatap mata Arman mencari kejujuran di sana, dan ia melihatnya, ketulusan yang nyata. Perlahan matanya mulai berkaca-kaca. Kau percaya padaku kan? Tanya Arman lembut. Nadira mengangguk pelan, lalu memeluk suaminya erat. Aku percaya, Kak. Aku hanya takut kehilanganmu. Arman tersenyum dan mengecup keningnya. Aku tidak akan pergi kemana-mana, Nadira. Aku janji. Namun, ternyata itu belum menjadi akhir dari ujian mereka. Justru ada badai yang lebih besar yang menanti. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Nina, sebuah foto mengejutkan beredar di media sosial. Itu adalah foto Arman sedang bersama Nina di sebuah kafe. Mereka terlihat seperti sedang berbicara serius, tetapi diambil dari sudut yang seakan-akan mereka sedang bermesraan. Saat Nadira melihat foto itu, hatinya hancur. Apakah Arman berbohong padanya? Seketika, telepon rumah mereka berdering. Ketika Nadira mengangkatnya, suara di seberang sana langsung berkata dengan tajam, Nadira, kau pasti sudah lihat foto itu kan? Suamimu masih bertemu denganku. Dia tidak setia padamu. Itu suara Nina. Nadira berusaha tetap tenang. Kak Arman sudah berjanji tidak akan mengkhianatiku. Aku percaya padanya. Nina tertawa sinis. Percayalah sesukamu, tapi kalau aku jadi kamu, aku akan berpikir ulang. Setelah menutup telepon, Nadira merasa dadanya sesak. Apakah semua ini benar? Ketika Arman pulang, Nadira tidak bisa menahan air matanya. Arman, jelaskan ini padaku. Nadira menunjukkan foto di ponselnya. Arman terkejut, lalu menghela napas panjang. Nadira, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku memang bertemu dengan Nina, tapi itu hanya kebetulan. Dia menghubungiku dan mengatakan ada hal penting yang harus dia katakan. Jadi aku menemui dia hanya untuk memastikan dia tidak mengganggu kita lagi. Air mata Nadira mengalir. Kenapa kakak tidak bilang padaku? Aku tidak ingin kau khawatir, Nadira. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya tanpa membuatmu terbebani. Nadira terdiam. Ia ingin percaya pada Arman, tetapi hatinya masih sakit. Melihat kesedihan di mata istrinya, Arman bertekad untuk membuktikan bahwa ia benar-benar setia. Akhir dari segala fitnah. Arman menyewa seorang penyelidik untuk mengungkap kebenaran di balik foto itu. Tak butuh waktu lama untuk menemukan fakta mengejutkan. Foto itu ternyata editan. Seseorang telah menyebarkannya dengan niat jahat. Dan setelah ditelusuri, pelakunya adalah Nina sendiri. Dengan bukti yang cukup, Arman melaporkan Nina ke pihak berwajib. Nina akhirnya dipanggil untuk bertanggung jawab atas fitnah dan pencemaran nama baik. Saat Arman membawa semua bukti kepada Nadira, air mata Nadira mengalir. Kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena lega dan bahagia. Kak, maafkan aku sudah meragukanmu, isaknya. Arman menghapus air mata istrinya. Tidak apa-apa, sayang. Yang penting sekarang kita sudah melewati semuanya bersama. Mereka berdua saling berpelukan, menyadari bahwa setelah semua cobaan, cinta mereka justru semakin kuat. Dan akhirnya, mereka menjalani hidup yang bahagia, membesarkan Aisyah dalam keluarga yang penuh cinta dan keberkahan. Skandal foto editan terungkap dan Nina dihukum karena pencemaran nama baik, kehidupan Arman dan Nadira kembali tenang. Mereka semakin bahagia, terutama saat melihat putri mereka Aisyah tumbuh menjadi anak yang ceria. Namun, apa yang mereka tidak sadari adalah dendam Nina belum selesai. Ancaman misterius.
Suatu malam, Nadira sedang menidurkan Aisyah ketika tiba-tiba terdengar suara ponsel Arman berdering. Arman mengernyit saat melihat nomor tak dikenal, tetapi ia tetap mengangkatnya. Arman. Suara itu membuat darahnya berdesir. Itu suara Nina. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, reputasiku hancur, dan semua orang menganggapku wanita jahat karena kau. Tapi jangan pikir aku akan diam saja. Suara Nina terdengar penuh kebencian. Arman menghela napas. Nina, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Nina tertawa pelan. Baiklah, kalau begitu kau harus bersiap-siap. Aku akan membuat hidupmu dan istrimu menderita. Telepon langsung terputus. Arman menggenggam ponselnya erat-erat, pikirannya kacau. Apalagi yang akan dilakukan Nina? Teror dimulai. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Paket misterius berisi foto-foto Nadira dan Aisyah dikirim ke rumah mereka. Pesan ancaman muncul di ponsel Arman. Kau akan menyesal telah menghancurkan hidupku. Suatu malam, Nadira mendengar seseorang mengetuk jendela kamarnya. Tetapi saat Arman mengecek, tidak ada siapapun. Arman tahu bahwa Nina serius. Ia tak bisa membiarkan keluarganya dalam bahaya. Aku akan memasang CCTV di rumah dan menyewa pengawal jika perlu, kata Arman kepada Nadira. Nadira menggenggam tangan suaminya erat. Aku percaya kakak bisa melindungi kami. Namun, mereka tidak tahu bahwa Nina memiliki rencana yang lebih berbahaya. Penculikan Aisyah. Pagi itu, seperti biasa, Nadira membawa Aisyah ke taman dekat rumah. Ia membiarkan putrinya bermain dengan anak-anak lain, sementara ia duduk di bangku taman, mengawasi dengan penuh kasih sayang. Namun, tiba-tiba, seorang wanita bercadar mendekati Aisyah dan berkata, "Ayo ikut tante, nak. Ibumu menyuruhku menjemputmu." Aisyah yang masih kecil tidak curiga dan hampir mengikuti wanita itu. Namun sebelum ia bisa dibawa pergi, seorang ibu lain yang mengenal Nadira berteriak, "Hei, itu bukan ibunya." Wanita bercadar itu langsung kabur. Saat kain cadarnya tersibak sedikit, Nadira melihat sepasang mata yang sangat familiar. Itu Nina. Jantung Nadira berdegup kencang. Nina sudah nekat menculik anaknya. Pertarungan terakhir. Nadira langsung menghubungi Arman dan polisi. Mereka menyebarkan informasi tentang Nina, memperketat pengawasan rumah, dan mencari tahu keberadaannya. Beberapa hari kemudian, Arman menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Jika kau ingin anakmu tetap selamat, temui aku sendirian di gudang tua dekat pelabuhan." Arman mengepalkan tangannya. Ini pasti Nina. Nadira cemas. "Kak, jangan pergi sendiri. Itu jebakan." Arman tersenyum lembut dan menyentuh pipi istrinya. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarga kita. Percayalah padaku." Arman pun pergi ke gudang tua dengan membawa ponselnya yang sudah terhubung ke polisi. Ketika ia tiba di sana, Nina sudah menunggunya dengan wajah penuh amarah. "Kau menghancurkan hidupku, Arman. Sekarang aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga." Arman menatap tajam. "Nina, apa yang kau lakukan tidak akan mengembalikan hidupmu. Sadarlah, jangan teruskan kebencian ini." Nina tertawa sinis. Terlambat. Tiba-tiba, Nina mengeluarkan pisau dan menyerang Arman. Namun Arman sudah siap. Ia menghindar dan berhasil merebut pisau dari tangan Nina. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Nina. Saat diborgol, Nina berteriak penuh kemarahan. "Ini belum selesai, Arman. Aku akan kembali." Namun, kali ini semuanya benar-benar sudah berakhir. Akhir bahagia. Setelah semua yang terjadi, Arman, Nadira, dan Aisyah akhirnya bisa hidup dengan tenang. Mereka pindah ke kota lain dan memulai kehidupan baru yang lebih damai. Pada suatu malam yang tenang, Arman menatap wajah Nadira yang sedang tertidur di samping Aisyah. Ia tersenyum dan membisikkan sesuatu. "Aku bersyukur pada Allah telah memberiku istri sehebat dirimu. Aku berjanji akan menjagamu selamanya." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arman merasa benar-benar damai. Setelah Nina ditangkap dan dijebloskan ke penjara, kehidupan Arman dan Nadira kembali berjalan normal. Mereka pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru, jauh dari ancaman yang pernah menghantui mereka. Namun, mimpi buruk itu belum benar-benar berakhir. Kebebasan yang tak terduga. 3 tahun berlalu, Arman dan Nadira kini hidup bahagia bersama putri mereka, yang sudah mulai bersekolah. Arman semakin sukses dalam bisnisnya, sementara Nadira menjalankan usaha butik kecil dari rumah. Namun, di suatu pagi yang cerah, telepon berdering. Arman mengangkatnya dengan santai, tetapi wajahnya langsung berubah pucat. Nina telah bebas dari penjara. Ia mendapatkan pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik. Arman segera menemui Nadira. "Sayang, kita harus lebih waspada."
Nina sudah keluar dari penjara. Wajah Nadira langsung tegang. Kak, apa dia akan kembali mengganggu kita? Arman menggenggam tangan istrinya erat. Aku tidak tahu, tapi aku tidak akan membiarkan dia menyentuh kita lagi. Namun apa yang mereka tidak sadari adalah Nina sudah mulai bergerak dalam bayang-bayang. Munculnya orang tak dikenal. Beberapa hari setelah kabar pembebasan Nina, Nadira mulai merasa ada yang aneh. Ia beberapa kali melihat mobil hitam yang diparkir di dekat rumah mereka, tetapi ketika ia mendekat, mobil itu langsung pergi. Saat sedang berjalan pulang dari butik, Nadira merasa seperti diawasi, seolah-olah seseorang mengikutinya. Aisyah mulai menerima hadiah misterius di sekolah, boneka beruang, coklat, dan surat tanpa nama. Suatu malam, Nadira duduk di ruang tamu bersama Arman. Ia memegang surat yang ditemukan di kotak surat mereka hari itu. Lama tak berjumpa, Nadira. Aku harap kau merindukanku seperti aku merindukanmu. Bersiaplah, karena aku akan datang kembali. Nadira meremas kertas itu, wajahnya memucat. Kak, dia benar-benar kembali. Arman menggenggam bahu istrinya. Kita akan laporkan ini ke polisi. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh kita lagi. Tapi sayangnya, kali ini Nina lebih cerdik. Rencana gila Nina. Tanpa sepengetahuan mereka, Nina tidak lagi bekerja sendirian. Selama di penjara, ia berkenalan dengan seseorang, Bayu, seorang pria yang pernah terlibat dalam penculikan dan kriminal lainnya. Bayu jatuh cinta pada Nina, dan karena itu ia rela melakukan apapun untuk membantunya. Jadi, kau ingin membalas dendam pada keluarga itu? Tanya Bayu sambil merokok di sudut gudang tua tempat mereka bersembunyi. Nina tersenyum dingin. Aku tidak hanya ingin membalas dendam Bayu, aku ingin menghancurkan hidup mereka. Mereka pun menyusun rencana besar, penculikan Nadira dan Aisyah. Malam itu, hujan turun deras. Arman sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Nadira dan Aisyah sudah tidur di kamar mereka. Namun, sekitar pukul 2.30 dini hari, seseorang mulai mengutak-atik kunci pintu belakang. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Bayu dan Nina masuk ke dalam rumah dengan langkah hati-hati. Bayu memegang sebotol cairan bius, sementara Nina membawa pisau kecil di tangannya. Dengan tenang, mereka menyusup ke kamar Nadira. Ketika Nina melihat wajah Nadira yang sedang tidur, ia tersenyum puas. Akhirnya kau ada dalam genggamanku lagi. Tapi tiba-tiba, Nadira membuka matanya. Dalam hitungan detik, Nadira langsung menendang tubuh Nina dengan keras hingga wanita itu terjatuh ke belakang. Apa kau pikir aku tidak siap, Nina? Ujar Nadira dengan suara dingin. Nina terkejut. Kau? Bagaimana kau tahu? Nadira tersenyum tajam. Aku sudah lama curiga kau akan melakukan sesuatu. Arman menyuruhku selalu siap. Saat itu juga, lampu rumah menyala terang dan terdengar suara langkah kaki dari belakang. Polisi muncul dari balik pintu. Arman yang sebelumnya berpura-pura pergi keluar kota, sudah menyusun perangkap ini sejak awal. Akhir dari segalanya, Bayu mencoba melawan, tetapi ia dengan mudah ditangkap oleh polisi. Sementara Nina, yang sudah tak berdaya, hanya bisa menatap Nadira dengan mata penuh kebencian. Aku tidak akan pernah kalah darimu, Nadira, geram Nina saat polisi memborgolnya. Nadira menatapnya dengan tatapan tajam. Kau sudah kalah sejak dulu, Nina. Karena aku punya sesuatu yang tidak akan pernah kau miliki. Keluarga yang mencintaiku dengan tulus. Nina berteriak histeris saat ia dibawa pergi untuk kedua kalinya. Dan kali ini, hukumannya jauh lebih berat. Setelah semuanya selesai, Arman langsung memeluk Nadira dan Aisyah erat-erat. Kalian tidak akan pernah berada dalam bahaya lagi, bisiknya. Nadira tersenyum dan mengangguk. Aku percaya padamu, Kak. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun dihantui oleh masa lalu, Arman dan Nadira bisa hidup dengan damai tanpa ketakutan lagi. Mereka akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, tanpa ada bayangan dendam yang menghantui mereka. Tak permati. Ketenangan yang semu. Setelah penangkapan Nina dan Bayu, kehidupan Arman dan Nadira kembali damai. Mereka memutuskan untuk pindah ke luar negeri sementara waktu demi menjauh dari trauma yang mereka alami. Di kota baru mereka, Arman menjalankan bisnisnya dengan sukses, sementara Nadira semakin berkembang dengan butik fashion muslimah yang dirintisnya. Tapi, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Arman dan Nadira sedang makan malam di restoran mewah, ponsel Arman berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya Arman enggan mengangkatnya, namun setelah dering ketiga ia pun mengangkatnya. Halo Arman, darahnya langsung berdesir. Itu suara Nina. Bagaimana kau bisa menghubungiku?
Bukankah kau masih di penjara? Tanya Arman dengan nada dingin. Nina terkekeh pelan. Oh, kau tidak tahu ya. Aku sudah bebas dan aku ada di dekatmu sekarang. Mata Arman langsung menyapu sekeliling restoran. Nadira melihat ekspresi suaminya yang berubah serius. Ada apa, Kak? Bisik Nadira. Arman menggenggam tangan istrinya erat. Cepat pulang, kita harus pergi dari sini. Namun, sebelum mereka bisa bangkit dari kursi, seorang pelayan tiba-tiba meletakkan sebuah kotak kecil di meja mereka. Di atasnya, ada secarik kertas bertuliskan, "Kau pikir bisa lari dariku?" Arman membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Dan di dalamnya ada sebuah foto Nadira dan Aisyah yang diambil secara diam-diam di rumah mereka. Nina benar-benar sudah kembali. Mimpi buruk dimulai lagi. Sejak saat itu, teror Nina semakin menjadi. Arman dan Nadira menemukan kamera tersembunyi di rumah mereka. Pintu rumah mereka pernah dicoret-coret dengan tulisan, "Aku akan datang kembali." Aisyah mulai sering mengalami mimpi buruk, seolah-olah dia merasakan kehadiran seseorang yang mengintainya. Arman sudah melapor ke polisi, tetapi mereka kesulitan menemukan jejak Nina. Dia pintar. Kali ini dia tidak akan bertindak gegabah seperti sebelumnya, kata Arman kepada Nadira di suatu malam. Nadira menggigit bibirnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin Aisyah hidup dalam ketakutan terus-menerus. Arman memegang pundak istrinya. Kita harus menyerang lebih dulu. Dan untuk pertama kalinya, Arman memutuskan untuk memburu Nina lebih dulu sebelum Nina bisa menyentuh mereka. Arman menyelidiki jejak keuangan dan kontak-kontak lama Nina, hingga akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seorang pria bernama Reno, mantan rekan Bayu, baru-baru ini menyewa apartemen di kota yang sama dengan mereka. Arman menyelinap ke apartemen itu di malam hari, membawa rekaman CCTV yang ia dapatkan dari detektif yang disewanya. Ketika Arman tiba di apartemen itu, ia melihat Nina ada di dalamnya. Tapi yang membuatnya semakin terkejut, Nina sedang berbicara dengan seseorang melalui video call. Dan di layar ponsel itu, terlihat Aisyah sedang tidur di rumah mereka. Nina sudah memasang mata-mata di dalam rumah mereka. Tak ingin membuang waktu, Arman langsung mendobrak pintu dan menerjang Nina. Pertarungan sengit pun terjadi. Nina mencoba melawan, tetapi Arman jauh lebih kuat. Dengan satu pukulan keras, Nina terjatuh ke lantai. Namun sebelum Arman bisa menangkapnya, Reno muncul dengan pistol di tangannya. Jangan bergerak, Arman. Arman mengangkat tangannya perlahan, berpura-pura menyerah. Tapi saat Reno lengah, Arman menendang tangannya hingga pistol itu terlempar ke lantai. Mereka bertarung habis-habisan, dan akhirnya Arman berhasil mengalahkan Reno dan Nina sekaligus. Saat polisi tiba, Nina menatap Arman dengan mata penuh dendam. Kau boleh menang kali ini, Arman, tapi aku akan selalu kembali, bisiknya sebelum dibawa pergi oleh polisi. Tapi kali ini, Nina dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Akhir yang sesungguhnya, dengan ditangkapnya Nina untuk akhir kalinya, Arman, Nadira, dan Aisyah akhirnya bisa benar-benar hidup damai. Mereka kembali ke Indonesia dan membangun kehidupan baru tanpa ketakutan. Pada suatu malam, saat mereka duduk bersama menikmati teh di balkon rumah mereka, Nadira menggenggam tangan Arman dan berkata, "Aku bersyukur kita masih bersama, Kak." Arman tersenyum dan mencium kening istrinya. "Dan aku bersumpah, tak ada seorang pun yang akan mengganggu kita lagi." Aisyah yang duduk di pangkuan ibunya tersenyum ceria. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun dihantui oleh bayang-bayang masa lalu, terakhir bahagian yang 10 tahun kemudian. Waktu berlalu begitu cepat. 10 tahun telah terlewati sejak kejadian terakhir yang hampir menghancurkan keluarga Arman dan Nadira. Kini, mereka menjalani kehidupan yang benar-benar damai. Arman telah menjadi seorang pengusaha sukses di bidang properti, sementara Nadira semakin berkembang dengan butik fashion muslimahnya, yang kini sudah memiliki beberapa cabang di berbagai kota besar. Aisyah, yang dulu masih kecil dan ketakutan, kini tumbuh menjadi gadis remaja yang ceria dan pintar. Ia bercita-cita menjadi dokter, dan Arman serta Nadira selalu mendukungnya dengan sepenuh hati. Hidup mereka kini benar-benar utuh, tanpa ancaman, tanpa ketakutan, hanya kebahagiaan. Masa lalu yang tak perlu dikenang lagi. Di suatu sore yang tenang, Nadira duduk di balkon rumah mereka sambil menyesap teh hangat. Ia menatap matahari yang mulai terbenam, memberikan warna keemasan yang indah di langit. Arman datang dan duduk di sebelahnya. "Penny?"
Panggilnya lembut, menggunakan panggilan sayang yang dulu sering ia gunakan untuk Nadira. Nadira menoleh dan tersenyum. "Ya, Kak." Arman menggenggam tangannya. "Kau bahagia?" Nadira tersenyum lebih lebar, lalu mengangguk. "Lebih dari yang bisa kubayangkan." Arman menarik napas panjang. "Aku masih sering teringat semua yang terjadi dulu. Tapi aku bersyukur, kita masih bersama. Kita bertahan. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Nadira menatap suaminya dengan mata berbinar. "Dan aku bersyukur karena Allah mempertemukan kita, Kak. Walaupun dulu kau sempat mengira aku tidak menarik karena cadarku," ujarnya menggoda. Arman tertawa kecil dan mengusap kepala istrinya. "Aku memang bodoh saat itu, tapi aku bersyukur bisa melihat kecantikanmu yang sesungguhnya, bukan hanya dari wajahmu, tapi juga dari hatimu." Mereka saling berpandangan dengan penuh cinta. Dulu, kehidupan mereka dipenuhi dengan ancaman, ketakutan, dan pengkhianatan. Namun kini, semuanya telah berlalu. Masa lalu yang kelam tak perlu dikenang lagi. Mereka telah menang, mereka telah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan kali ini, kebahagiaan itu benar-benar selamanya.